Yosafat dan Vera kami undang untuk khotbah. Mari silakan. Ya, banyak yang belum kenal, nanti kasih lebih kenal ya. Oke, mari sini. Baik, selamat sore semua, shalom. Terima kasih buat Om Sam dan Tante Ruth yang sudah memberi kesempatan saya bisa melayani di Jemaat Eklesia di Chatswood, ya. Jemaat yang antusias, yang luar biasa, ya. Mari beri senyum dulu sebelah kanan kiri, bilang gini, kamu luar biasa karena Tuhan kita luar biasa, ya. Saya senang tadi masuk dan datang menyembah Tuhan, beribadah. Saya merasakan benar hadirat Tuhan ada di tengah kita. Dan saya merasakan Bapak Ibu semua menyembah Tuhan dengan hati, dengan ketulusan. Dan saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian penyembahan ini. Saya mengenal Om Sam sudah kira-kira 20 tahun, ya, sejak tahun 2003. Saya dan Vera mengembalakan jemaat di Sydney. Sebelumnya saya mengembalakan jemaat di Melbourne selama 3 tahun. Lalu saya melayani di jemaat di Perth selama 3 tahun di sana. Ya, jadi saya mengenal Om Sam dan selama 20 tahun saya ada di Sydney. Saya datang mengembalakan jemaat, bawa baby, bawa anak yang pertama masih umur 2 tahun, anak yang kedua baru 3 bulan. Saya pendeta yang pertama yang saya datangi di Sydney adalah Om Sam dan Tante Ruth, ya. Dan sampai hari ini tetap hubungan baik dan saya menganggap mereka seperti orang tua sendiri, ya. Kalau saya lagi senang, kalau saya lagi susah, yang saya telepon Om Sam, ya. Dan selalu dia mendoakan, menguatkan, bahkan mengencourage, ya, menegur. Dan saya percaya kita semua bersyukur kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Istri saya ini cuma satu, ya, yang sah dan satu-satunya, namanya Vera Lisa, ya. C-nya Tan, jadi saya tidur sama setan tiap malam. Ya. Tapi setan yang ini cantik, ya. Saya sejak kuliah kenal Vera, kami kuliah di BINUS dan kami datang ke gereja lokal sama-sama di Jakarta. Saya mengenal dia, kami satu pelayanan bareng, ya. Dan saya suka bercanda, kamu namanya Vera tapi saya panggil Macan. Kenapa Macan? Habis kamu manis dan cantik. Sejak itu dia kelimpungan kalau lihat saya, saudara, ya. Akhirnya saya pergi kemana dia ngikut, ya. Saya ke Perth, akhirnya dia ngikut. Saya ke Melbourne, dia ngikut. Ya sudah, jelas jadi istri, ya kan. Kami diberkati dengan 2 anak, ya. Anak pertama namanya Aletea, sekarang sudah umur 22 tahun. Kuliah di Sydney Uni, mengambil Bachelor of Education. Dia terpanggil menjadi guru, ya, karena dia suka ngajar, dia suka share the word of God, dia suka mentoring to the young generation. Dan saya bersyukur, ya, dia menjadi guru di semester yang terakhir. Hopefully tahun depan dia lulus dan dia bisa mulai mengajar. Ya, dia akan mengajar high school. Anak yang kedua namanya Jojo, Johannes. Dia sekarang umur 20, dia ada di UTS, kuliah di UTS, saudara tahu ya UTS? Universitas Trisakti di Sydney. Oh bukan, ya? University Technology of Sydney, ya. Dia ngambil Property and Economics dan sekarang dia sudah kerja full time dan kuliahnya part time malah, ya. Dan kita bersyukur Tuhan memelihara keluarga kami. Dan bicara pelayanan, kami melayani bersama-sama dalam naungan dari Churches of Christ, sama seperti Eklesia, ya, Churches of Christ. Dan saya bersyukur sudah 25 tahun saya melayani di negara Kanguru ini, semua karena kemurahan Tuhan. Oke, kita dengar firman Tuhan, ya. Saya ajak kita mendengar firman Tuhan. Kita membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-11. Mari kita lihat, ya, bersama-sama Injil Yohanes pasal yang ke-11. Kita perhatikan ayat yang pertama sampai yang ke-6, ya. Lalu kita lompat ayat 39 sampai yang ke-45. Karena kalau di dalam hadirat Tuhan nanti, ya, orang yang di depan nanti dianggap merasa terhormat karena banyak opa dan oma yang mengangguk-anggukkan kepala begini.
Oke, kita lihat Yohanes 11 ayat 1 sampai yang ke-6, lalu kita lompat ayat 39 sampai yang ke-45 ya. Thank you sudah disiapkan yang di depan ini. Oke, kita baca bergantian ya. Saya baca ayat yang pertama, jemaat baca ayat yang kedua, lalu kita bergantian ya. Saya akan pimpin. Yohanes 11 ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya siapa? Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat kedua. Ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirimkan kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi, apa saudara? Sakit. Ayat keempat. Ya, ayat kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat 6. Ya, kita lompat ayat yang ke-39 sekarang. Kita baca 39 sampai yang ke-45. Oke. Sudah siap? Saya lihat Yohanes 11 ayat 39 saya baca ya. Nanti Bapak Ibu ayat 40 kita bergantian lagi sampai ayat yang ke-45. Ya. Ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah apa? Berbau. Sebab apa? Sudah 4 hari yang mati. Ayat 40. Ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Kedua, Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang sendiri mengelilingi aku menyatakan mereka percaya bahwa engkau mendengarkan aku. 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Yesus kepada mereka, bukankah kain-kain itu? 45 sama-sama. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawan Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepada Yesus. Katakan amin, saudara. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah membaca Yohanes pasal yang ke-11 ini, kita akan mendengarkan firman dan saya siapkan sebuah tema, kenapa Tuhan izinkan delay? Kita mengalami delay atau perpanjangan waktu. Rasanya kok gak datang-datang pertolongan Tuhan. Nah, siapa yang pernah mengalami atau sedang mengalami? Saudara berdoa, tapi kayaknya Tuhan kok telat jawabnya. Ada yang telatnya berjam-jam, ada yang telatnya berhari-hari, ada yang telatnya berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Ya, istri saya mendoakan keluarga besarnya untuk bertobat. Sudah mamanya bertobat, terima Yesus dan dibaptis. Tapi kakak-kakaknya belum bertobat sampai hari ini. Ya, saya masih ada dalam pergumulan yang khusus dan saya berdoa. Sudah 1,5 tahun Tuhan belum jawab. Ya, Om Sam tahu apa yang sedang saya alami. Dan saya berdoa, saya percaya Tuhan, saya percaya janji Tuhan. Tapi Tuhan belum menjawab dan seakan-akan ada delay. Tadi dalam perjalanan dari rumah, saya tinggal di Paramata ke Cetswood, ada delay sedikit.
ya. Karena saudaraku, pada waktu kami sudah siap, kita sudah, saudaraku, beres-beres, istri saya ganti baju dulu. Ya, biasa kalau wanita kan ganti baju dulu ya. Wah, kayaknya nggak cocok, ganti yang warna ini ya, ganti yang warna ini, tasnya begini, sepatunya yang warna ini, ya kan, udah pakai sepatu, aduh kok kayaknya sesek ya, oh kaos kakinya kalau ketebelan, mesti ganti yang lebih tipis gitu ya, ada delay sedikit ya, sehingga 2:30 tepat, saya sudah di mana itu, traffic light, mau belok ke kanan ke Mumbre Street, saya mendapat telepon, saya lihat Pastor Sam Junaidi, wah ya kan. Halo Om Sam, ya kan, sama sudah di mana? Ya kan? Oh iya, saya sudah 2 menit lagi Om Sam, sorry terlambat ini, delay sebentar ya. Saudara, siapa yang pernah ngalamin delay? Mungkin saudara pesan makanan lewat Uber Eats. Opa Oma sekarang kan keren, gaul, pakai apps ya, pesan makanan pakai Uber Eats ya. Atau pakai menu lock ya, pakai DoorDash. Tahu nggak emang itu apa? Nggak tahu. Oh, itu aplikasi ya. Jadi pesan makanan bisa lewat aplikasi, lewat handphone ya. Atau oma opa saudara pergi ke restoran, pesan bakmi, pesan kue tiaw, nggak datang. Saudara lihat meja sebelah, orangnya datang setelah saudara, makanannya keluar duluan. Rasanya gimana saudara? Jengkel, kesel, lapar ya kan, campur aduk gitu, perutnya demonstrasi ya kan. Enak aja nih, delay nih setengah jam, delay nih 1 jam. Ya, saya pernah saudaraku datang ke Indonesia, makanan favorit yang saya pengen makan yaitu bakmi Gajah Mada ya. Waduh, atau bakmi Gang Kelenci. Jadi lapar nih. Wah, begitu kita duduk pesan makanan, delaynya lama saudara. Benar seperti yang tadi. Itu orang duduk di sebelah meja saya, pesan lebih lambat dari saya, keluar duluan. Waduh saudara, saya kesel, jengkel, marah, tambah lapar. Istri saya tahu lah ya, saya paling nggak bisa kalau lapar saudara ya. Begitu lapar jadi bodoh saudara. Langsung marah tuh ya kan. Yang rohani-rohani udah hilang tuh saudara. Saya langsung marah saudaraku, saya langsung pergi ke manajernya cari mana pesanan saya. Waduh sudah hampir saya gebrak meja, lupa kalau saya pendeta saudara. Ya itulah orang kadang-kadang nggak bisa delay cuma setengah jam aja susah. Apalagi delaynya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Saudara, hari ini kita akan belajar sebuah prinsip. Tuhan itu bekerja di dalam waktunya dan caranya. Mari ulangi, Tuhan bekerja di dalam waktunya dan caranya. Yang setuju katakan amin. Kadang waktu Tuhan kita nggak pahami. Alkitab bilang, sejauh bumi dari langit demikianlah rancanganku daripada rancanganmu. Tuhan saudaraku bersabda kepada kita, kadang cara Tuhan, waktu Tuhan berbeda dengan waktu dan cara kita. Betul? Itu sebabnya kita perlu belajar. Kenapa Tuhan izinkan delay? Saudara, Yohanes 11 ini bilang begini, Maria, Marta, dan Lazarus sayang nggak sama Tuhan Yesus? Sayang. Alkitab jelas tadi dikatakan mereka mengasihi Yesus. Bukan hanya mereka mengasihi Yesus, tetapi mereka juga dikasihi oleh Yesus. Amin. Ini gambaran dari kita saudara. Yesus mengasihi saya dan saudara. Buktinya dia sudah mati di atas kayu salib. Amin. Dia mati karena kasihnya untuk mengampuni dosa saya dan saudara. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia naik ke surga. Dan dia akan datang kembali menjemput saya dan saudara di awan-awan. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amen. Yesus sangat mengasihi saya dan saudara. Tetapi bukan hanya Yesus mengasihi kita, tetapi kita harus mengasihi Tuhan. Alkitab jelas mengajar, Marta dan kakaknya yaitu Maria dan Lazarus, mereka mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Yesus. Tetapi ingat, kalau Yesus mengasihi saya dan saudara, dan kita mengasihi Yesus, ada proses di dalam perjalanan iman yang Tuhan lagi terus mau mengajar saya dan saudara. Loh, yang amin cuma satu. Amin.
Walaupun, ingat saya tegaskan, walaupun kita tahu bahwa Yesus mengasihi kita dan kita mengasihi Yesus seperti Maria, Marta, dan Lazarus, tetapi ada proses dalam perjalanan iman kita. Lazarus orang yang dikasihi Yesus, bahkan mengasihi Yesus, dia sakit. Lalu Maria dan Marta kakaknya kirim WhatsApp, kirim SMS sama Tuhan Yesus, kasih tahu, Tuhan Yesus, saudaraku Lazarus yang kau kasihi sedang sakit. Lalu Yesus, saudaraku, jawabnya nyantai aja, saudara. Ya, tenang aja. Sakit penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan membawa kemuliaan Allah. Bahkan Yesus sengaja stay 2 hari lamanya, dan Yesus sengaja, saudaraku, perjalanan dari Betania menuju ke tempat mereka itu, saudaraku, butuh waktu, sehingga nyampe setelah 4 hari mati Lazarus. Wow. Saya mau tanya sama saudara, bagaimana rasanya kalau saudara, bapak, ibu, opa, dan oma sedang mengalami sebuah masalah yang besar? Mungkin sakit anaknya, istrinya, suaminya, atau diri saudara. Atau mungkin pergumulan visa, pergumulan keuangan, pergumulan masa depan, pergumulan macam-macam yang kita nggak bisa menolong diri kita sendiri. Kita datang kepada seseorang, kita datang kepada Tuhan bahkan, yang dimana dia mau dan dia mampu menolong saya dan saudara, tetapi dia tidak menolong saat itu juga. Bagaimana rasanya? Coba bayangin. Kalau saya, saudara, punya masalah dan saya datang ke Pastor Sam karena saya tahu dia mengasihi saya dan saya menghormati, saya mengasihi beliau, dan saya punya masalah, saya tahu masalah ini pasti Om Sam bisa tolong. Tetapi ketika saya datang ke Pastor Sam, saya tahu dia bisa menolong, saya tahu dia mengasihi saya, tetapi dia memilih untuk tidak menolong saya. Wow. Saat itu saya pasti merasa, what's going on here? Something wrong with me or with him? Dan kita seringkali memilih untuk menjadi pahit, menjadi bertanya-tanya sama Tuhan, bahkan lari daripada rencana dan panggilan Allah, sehingga kita menjadi orang, saudaraku, yang akhirnya menyalahkan Tuhan, kepahitan sama Tuhan, dan kita nggak mengalami kepenuhan daripada kemuliaan dan janji Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita belajar, ya, kenapa Tuhan izinkan delay. Kenapa ketika kita berdoa Tuhan tidak menjawab langsung pergumulan-pergumulan dan permasalahan kita. Yang pertama, saudara, adalah, saudaraku, catat baik-baik ya, Tuhan mau supaya kemuliaannya dinyatakan. Katakan amin. Amin. Berarti sama-sama, supaya apa? Kemuliaannya dinyatakan. Lihat ayat yang keempat dari pasal yang ke-11. Ya, kalau ditayangkan ayat yang keempat, sama-sama kita baca ya. 2, 3. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara, dari ayat ini kita melihat, ya, ada 2 perspektif. Yang pertama, Maria Marta melihat masalah, melihat penyakit, betul? Ya. Atau yang kedua, Maria Marta melihat di balik masalah penyakit itu akan ada kemuliaan Allah yang lebih besar yang akan dinyatakan. Katakan amin. Jadi, saudaraku, lewat ayat ini kita belajar satu prinsip luar biasa. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita langsung seperti yang kita mau, Tuhan itu punya, saudaraku, rancangan yang luar biasa supaya kemuliaan Allah itu dinyatakan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita hadapi. Amin. Kalau hari-hari ini, saudaraku, saya dan saudara berfokus kepada masalah, problem, tantangan, pergumulan, kesulitan, maka kita seringkali lupa melihat kemuliaan Allah yang besar, rencana Allah yang besar. Tapi kita berfokus kepada masalahnya, kita berfokus kepada tantangannya. Ini yang dialami, saudaraku, oleh bangsa Israel. Betul?
Mereka bersungut-sungut, mereka ngedumel, mereka komplain, saudara. Persis seperti orang Kristen di zaman now ini, saudara. Ya, orang Kristen di zaman now banyak yang kayak orang Israel, karena kita ini orang Israel rohani. Amin. Kita datang ke gereja, saudaraku, kita bisa ngedumel loh, saudara. Ya kan, ini puji-pujian lama banget. Suruh berdiri terus, saya kan lagi encok. Ini pegel nih, nanti pulang kalau pegel siapa yang mau mijetin? Ya kan? Ini yang khotbah lama bener, kapan aminnya? Kan aku udah lapar. Udah kebayang nih lemper, risoles, pergedel. Ini parkir susah banget ya. Mesti jualan panas lagi 37 loh hari ini. Ini khotbah apa sih, muter-muter gak jelas, bisa buka gak bisa nutup. Ya kan hanya gitu sudah. Ada orang khotbah bisa buka firman tapi gak bisa nutup firman. Ada orang bisa naik kayak pilot, naik pesawat tapi gak bisa landing. Akhirnya amin, crash landing, bro. Bingung kita sudah. Ini khotbah homiletikanya ngaco bener sih gitu. Ada juga yang ngedumel, ini gereja gak ada makan-makan ini. Cuma finger food, ngotorin mulut aja nih. Mana gak kenyang nih, gitu kan. Kita sering gitu tuh, ngedumel, ngomel, begitu saudara ya. Dan kita lupa, kita fokus kepada masalah. Kita lihat suami, ini kapan yang model begini matinya ya, dipanggil Tuhan. Kan kita gak boleh cerai. Orang Kristen kan gak boleh cerai kan. Saya ketemu loh satu keluarga. Pak Yusawat, Pak Pendeta, saya tahu saya nggak boleh mendoakan suami saya menceraikan saya. Tapi kan boleh saya berdoa supaya dia dipanggil Tuhan lebih cepat dari saya. Semua ibu, itu hikmah dari mana ya? Ya kan saya baca Alkitab, kecuali maut memisahkan. Wah hebat juga ya ibu ya. Jadi ibu berdoa, saya berdoa tiap pagi. Kapan yang model begini dipanggil Tuhan cepat katanya. Waduh saudara. Dan saya ketemu sama suami ya, Bapak gimana kabarnya? Ya gitulah, mau gimana? Lalu dia curhat, itu yang satu itu loh, yang di rumah itu genderuwo itu kapan tuh matinya? Genderuwo yang mana om? Itu genderuwo yang tidur di sebelah saya. Kenapa genderuwo? Ya habis badannya, rambutnya sudah kemana-mana katanya. Ya ampun, istri dipanggil genderuwo saudara. Lihat, kita seringkali lihat istri kita jadi sumber masalah, suami kita jadi sumber masalah, anak-anak jadi sumber masalah, pendeta jadi sumber masalah, pendeta lihat jemaat jadi sumber masalah, pemerintah Australia yang sudah begitu baik aja bisa jadi masalah buat beberapa orang di sini. Komplain terus saudara, komplain terus. Kita lupa melihat kemuliaan Allah. Tuhan kirimkan penyakit, Tuhan kirimkan masalah, Tuhan kirimkan istri yang model begitu, suami yang model begini, jemaat yang model begini. Aduh saudara, saya mengembalakan 25 tahun saudara ya, ketemu jemaat modelnya antik-antik. Di sana sini, di sini nggak ada ya Om Sam ya. Cepat katakan amin. Ya. Aduh. Ya kan, sampai saya bilang sama yang sini jemaat model begini, ya kan. Saya ngobrol sama pendeta senior seperti Om Sam, pendeta-pendeta yang lain yang jadi mentor saya. Gimana nih, jemaat model begini nih, saya pendeta masih muda, salah mulu kayaknya. Diomongin terus begini gimana. Pendeta senior saudaraku bilang ini, Yosafat, ingat, berapa orang yang suka tidur di jemaat kamu? Saya hitung ya paling 3-4 gitu. Oh cuma 3-4, berapa jemaat kamu? Ada nggak 10%? Nggak ada 10%. Nah itu kan, ingat 10% itu miliknya Tuhan. Perpuluhan itu miliknya Tuhan katanya saudara. Anggap aja itu perpuluhan buat Tuhan. Oh begitu ya. Wah sejak itu saudara saya serahkan semua ke Tuhan. Amin. Kalau cara pandang kita fokusnya kepada pergumulan, masalah, satu penyakit, kekurangan dan lain sebagainya, kita akan miss melihat kemuliaan Allah yang akan dinyatakan di balik semua pergumulan kita.
Itu sebabnya latih cara pandang ibu, bapak, opa, oma, dan termasuk saya. I preach to myself. Saya harus train cara pandang saya, perspektif saya melihat kemuliaan Allah lebih besar daripada pergumulan dan tantangan yang ada. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saudara, ketika istri saya mau melahirkan anak kami yang kedua, kami pada waktu itu masih melayani di kota Melbourne. Ya, dari kota Perth kami diutus oleh jemaat di Jakarta. Kami dulu berjemaat melayani di Abaloh Ministry di Jakarta. Lalu diutus ke kota Perth, saya sekolah Alkitab, ya, lalu melayani jemaat Tuhan. Lalu tahun 2000 kami dipindahkan untuk melayani jemaat di Melbourne. Ya, saudara, pada waktu itu istri saya lagi hamil 7 bulan. Dari Perth kami pindah ke kota Melbourne 7 bulan. Ya. Dan kami harus meninggalkan kota Perth. Banyak jemaat yang sudah kenal sayang, ya, termasuk saya kenal senior di sini, ya, Ibu Vicky dan Pak Sam. Dan saya kenal banyak jemaat keluarga di sana yang kasih kami berkat, kasih kami coat, ya, kasih kami stroller, baju baby dan lain sebagainya. Karena sudah hamil 7 bulan. Kami harus pindah ke kota Melbourne. Jadi saudaraku, barang-barang kami, kuliah saya di Bible College saya selesaikan dulu. Lalu kami bawa semuanya pakai freight, ya, dari Perth ke Melbourne, ya, barang-barang dikirim pakai truk, kami terbang berdua. Lalu saudara, semua data hospital, data baby, data istri semua dipindahkan transfer ke Melbourne. Jujur saudara, di Melbourne saya nggak pernah datang ke kota Melbourne sebelumnya. Saya nggak pernah tahu kondisi jemaat sebelumnya. Saya nggak tahu pergumulan pelayanan di sana, pendetanya siapa, saya nggak kenal. Yang saya tahu cuma katanya pemimpin dari Abaloh bilang jemaat Melbourne dipimpin oleh Pastor Jeff Hammond. Lalu Jeff Hammond sudah menjadi penatua di Jakarta karena dia misionari lama di Jakarta. Dia serahkan kepada 2 pemimpin dan 2 pemimpinnya ini sedang mengalami proses leadership, ya, konflik, dan mereka membutuhkan pemimpin. Akhirnya para penatua di Abaloh memutuskan saya dan Vera dipindahkan dari Perth ke kota Melbourne. Saya nggak kenal siapa di situ, Pastor Yuda, Pastor Bernas, saya nggak kenal bahkan Pastor Jeff Hammond saya nggak tahu. Saya berjalan melangkah dengan iman, istri hamil 7 bulan. Kami tinggal saudaraku di sebuah flat, sharing sama jemaat. Dikasih 1 kamar, kami tinggal di situ sampai baby lahir saudaraku. Dan kami melihat saudaraku pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. 2 tahun kemudian, istri saya hamil lagi, anak kedua. Nggak usah ditanya siapa yang menghamilinya, ya. Ya sudah jelas lah, ya. Setelah 2 tahun, anak kedua mau lahir, kami ada di hospital yang sama, kami ada saudaraku di sebuah situasi yang sama. Anak saya yang pertama, pada waktu istri saya sudah kontraksi, sudah bukaan yang ke-10, ya. Di sini bapak-bapak pasti tahu, ya. Atau kalau belum tahu, istri itu melahirkan setelah bukaan 10. Kalau belum bukaan 10 nggak boleh nge-push. Ya, betul ya. Saya kan nungguin di sebelahnya. Setelah bukaannya 10, ya, kayaknya masih ada yang bingung, apa sih bukaan 10? Udah terima aja dengan iman deh, ya, Pak. Ya. Setelah bukaan 10 baru boleh nge-push. Ya, bahasa Jermannya boleh ngeden, ya kan? Nah, setelah bukaan 10 nge-push, istri saya, anak pertama, setengah jam nge-push keluar, saudara. Setelah 2 tahun, anak kedua. Kita berpikir kalau anak pertama setengah jam, anak kedua lebih cepat atau lebih lama? Lebih cepat. Nah, pikiran jasmani saya akan lebih cepat. Ya, mungkin 20 menit, 15 menit lah, ya kan? Begitu udah bukaan 10, midwife-nya, nurse-nya sudah aku bilang, oke, sudah bukaan 10, now it's time to push. Wah, istri saya mulai nge-push. Setengah jam saudara, nggak keluar tuh saudara. Waduh, ganti posisi sebelah kanan, miring kanan. 1 jam, nggak keluar tuh saudara. Ganti posisi sebelah kiri. Ngeden gitu saudara ya. 1,5 jam, 2 jam, 2 jam setengah, 3 jam, 3 jam setengah.
Saya berdiri di samping dia, saudaraku, dari dipegang, dicakar, dijambak, udah semua, saudara. Waduh, untung aja baju saya nggak tercapik-capik ya, saudara ya. Saya berdiri di samping dia, dari memberi kata-kata kekuatan sampai kata-kata firman Tuhan sudah semua, saudara. Mami, you can do all things through Christ who strengthen you. Saya bilang gitu. Istri saya cuma bilang, lu ngomong doang. Saya bilang, engkau sanggup menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kau kekuatan. Ayo push lagi, Mami. Ayo push lagi. Ya udah lemas. Lu ngomong doang. Gue yang capek. Dan saya lihat keringat dia, saudaraku, sudah sebesar biji jagung. Kayak Yesus berdoa bergumul di Taman Getsemani. Untung pembuluh darahnya nggak pecah tuh, saudara. Ya, di tengah-tengah situasi itu, di tengah-tengah pergumulan itu, di Royal Women Hospital di Melbourne tuh, di Laken, ya, kalau saudara familiar, itu kami ada di public hospital, cuma ada satu midwife. Datang midwife kedua, midwife ketiga, 3 nurses. Lalu datang dokter satu, dokter kedua, sampai profesor dokter penjaga hospital malam itu datang di ruangan itu. 3 dokter, 3 nurses. Ketika dilihat, dianalisa, para dokter itu langsung bilang, oke, now is the time, go to theater. Loh, saya bingung, go to theater malam-malam mau nonton bioskop. Ternyata teaternya teater operation, saudara ya. Istri saya harus dioperasi seserian. Di tengah-tengah kepanikan begitu cepat sekali, Roh Kudus itu bilang di hati kecil saya, hambaku, kenapa engkau tidak berdoa dan menanti-nantikan aku? Loh, saya langsung dedih. Tuhan, lagi situasi begini, gue mesti menanti-nantikanmu. Saya pegang tangan istri saya, Mam, kita doa menyembah Tuhan dulu yuk. Kita melihat kemuliaan Tuhan dan janji Tuhan, bukan masalah dan pergumulan di depan kita. Istri saya lagi lemes, lagi capek. Dia cuma berserah dan dia bilang begini, terserah. Saya pegang tangannya, dia udah lemes. Saya bilang sama dokter, Dok, excuse me, please stop. Could you please give me a time for my wife to pray? Give me a chance, give me a time to pray together. Dokternya langsung marah, saudara. Dia bilang, what are you eat? Saya sensor, saudara. Dia marahin saya, saudara. Dia bilang, kamu marahin di sini, begini. Kalau telat nanti baby kamu gini, istri kamu begini. Wah, di tengah-tengah banyak perkataan dan statement dari dokter membuat saya semakin panik. Disitulah saya mengalami, saudaraku, andilau antara dilema dan galau, ya kan? Yang mana saya harus dengar suara dokter atau suara Tuhan? Tapi di tengah-tengah kepanikan, di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah pergumulan yang saya harus make decision, saya harus memilih untuk taat kepada Tuhan terlebih dahulu daripada manusia, even though dia dokter. Saya berkata, no doc, please, I want to pray with my wife. Please all of you get out from this room. Saya bilang begitu. Wow, dokternya marah, kesel sama saya, satu-satu keluar tuh. Mulai dari dokternya, nursesnya keluar tuh nomor. Ya kalau nggak kita doa korporat dong, rame-rame di ruangan itu ya. Saya pegang tangan istri saya bilang, Mam, let's worship God, focus our eyes on God. Kami berbahasa roh 5 menit, 10 menit membangun iman kami. Kami berdoa, kami memperkatakan firman, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dan saya tumpang tangan. Saudaraku, ketika saya mendengarkan sebuah pesan Tuhan di dalam hati kecil saya, bahwa anak yang kedua kami akan lahir dengan normal. Saya bilang sama istri saya, Mam, papi dapat anak ini lahir normal. Istri saya, saudaraku, cuma bilang begini, terserah, yang penting cepat keluar. Mami percaya? Alkitab bilang, kalau ada 2 orang sepakat minta apapun juga dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan. Amin. Kami sepakat, saudara. Saya berdoa, Tuhan, kami sepakat seperti janjimu. Anak ini lahir normal.
I speak life, I speak grace, I speak blessing over this baby. Saya berkata, baby, saya ngomong di perut istri saya. Nanti kalau mami kontraksi lagi, kamu muter. Saudaraku, kondisi kepala anak saya itu dalam istilah kedokteran itu namanya posterior. Tahu posterior ya? Seharusnya posisi baby itu posisinya harusnya begini. Tapi dia kebalik, posisinya ke atas begini. Rupanya dia lagi menyembah Tuhan, saudara. Karena kalau posisi begini, ini lingkar kepala dan lingkar bahu lebih besar, lebih lebar, sehingga dia stuck, nggak bisa keluar terus. Jadi saya dibilangin, ini posterior, bukan sungsang. Kalau sungsang kakinya, ya yang di liang rahimnya. Ini kepala sudah di liang rahim, cuma nggak bisa keluar, sehingga nggak terjadi terobosan. Saya bilang, baby, nanti kalau mami kontraksi lagi, kamu muter. Saya nggak tengking, dalam nama Yesus keluar, nggak gitu saudara. Saya cuma bilang, kamu muter dalam nama Yesus. Apa yang terjadi saudara? Istri saya tiba-tiba ngalamin kontraksi lagi. Dan dia bilang, Pak, kontraksi lagi. Saya semangat, saya bilang, ayo push lagi, Pak, push lagi, push lagi. Dia mulai push. Kami lupa kalau di ruangan itu cuma hanya ada kami berdua saja, saudara. Dan saya bilang, stop dulu, stop. Dokternya masih di luar. Saya bilang, saya buka pintu, dok, ayo masuk, kontraksi lagi. Dokternya masuk, saudara. Pada waktu dokter masuk, dia sudah lihat rambut sudah keluar, saudara. Kepala sudah mulai nongol. Wow, dokter ambil vacuum. Bukan vacuum cleaner ya. Disedot saudaraku keluar saudaraku babynya. Dan terjadi saudaraku tangisan. Iyalah, masa dia bilang haleluya. Kalau dia bilang gitu kita yang kabur saudara. Babynya langsung gitu kan, keras banget. Wih, saya melihat kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah pergumulan. Dan saya berkata, glory to God, haleluya. Saya bersuka cita karena saya melihat kemuliaan Allah dinyatakan, saudara. Dan pada waktu itu, saudara, saya hanya mau jujur di depan om dan tante, opa dan oma. Saya manusia biasa. Pada momen itu saya melihat kemuliaan Allah, saya bersyukur, saya senang banget melihat anak kedua lahir normal. In the split second, pada detik yang berikutnya, saya menjadi takut dan khawatir. Tahu nggak kenapa? Karena saya melihat kepala baby saya yang baru keluar itu jadi lonjong banget. Karena di vacuum disedot gitu kan. Saya lihat kepalanya kok lonjong banget. Wow, saya kaget setengah pisan. Saya bilang, Dok, what happened? What happened? Waduh, saya takut anak saya jadi kayak Bart Simpson gitu ya. Saya bingung setengah pisan. Lalu dokternya bilang, oh it's okay, it will come back to normal after 5 minutes, 10 minutes, it's okay. Lihat sudah, manusia itu imannya itu mudah terombang-ambing. Betul? Pada detik yang sama saya melihat kemuliaan Allah, jawaban doa saya bersuka cita. Pada detik berikutnya saya takut dan khawatir karena mata yang saya lihat pada masalah yang di depan itu tidak seperti yang saya bayangkan. Saya khotbah saudara dari umur 16. Saya suka berdoa. Saya selalu percaya mujizat Tuhan. Tetapi ketika masalah di depan kepala mata saya sendiri, saya ngalamin iman yang swing. Disitulah saya belajar. Disitulah saya dikuatkan. Tuhan ampuni saya. Saya barusan melihat kemuliaan, jawaban dari doa. Tapi kenapa aku khawatir dan takut lagi? Begitu mendengar suara dari dokter, oh it's okay, it will come back to normal after 5 minutes. Baru saya tenang. Iman saya dan saudara harusnya didasarkan kepada janji dan suara Tuhan, bukan janji dan suara manusia. Katakan amin. Itu sebabnya saudara kita harus terus melatih iman kita, melihat kemuliaan Allah di atas segalanya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi yang pertama, supaya kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Yang kedua, supaya apa? Kenapa Tuhan mengizinkan delay? Supaya saya dan saudara dapat belajar percaya. Kok nggak ada yang amin? Amin. Amin.
Bilang sama-sama, supaya saya belajar percaya. Amen. Kemuliaan Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan itu tidak terbatas. Kita nggak perlu minta-minta pun, Dia Bapa yang baik, Dia tahu apa yang kita butuhkan, Dia pasti akan sediakan menurut caranya dan waktunya. Katakan amin. Tapi bagian saya dan saudara dalam melewati proses yang tadi saya bilang, proses di dalam perjalanan iman kita, itu ada proses di mana Tuhan mau melatih saya, melatih saudara, mengajar kita, membentuk kita, membarui kita, supaya kita semakin percaya. Having faith that move the mountain. Saudara, kan bukankah Yesus di atas kayu salib berkata, "It is done, it is finished." Segala pergumulan hidup manusia, baik sakit penyakit, keuangan, pergumulan kita yang kita saat ini tidak bisa mengerti, Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib. Yang setuju katakan amin. Dia menanggung segala dosa, kutuk, pergumulan, permasalahan, penderitaan manusia. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di atas kayu salib Yesus berkata, "It is done, finish." Dan Alkitab berkata, kalau kita hidup, yang Tuhan mau adalah kita percaya. Tahukah saudara, yang Yesus cari nanti ketika Dia datang kedua kali apa? Iman. Adakah iman di bumi? Amin. Dia nggak cari gedungnya sudah lunas belum, punya sendiri atau ngontrak, di public school atau di community center, atau di hotel bintang 5. Yesus nggak tanya itu. Sorry to say, banyak pendeta hari ini berlomba-lomba membangun gedung gereja miliar, ratusan miliar, triliun dengan fasilitas yang luar biasa. Tetapi Yesus nanti kalau datang kembali kedua kali, yang Dia cari bukan fasilitas, bukan gedung, bukan gelar, bukan segala-gala yang dunia hari ini disodorkan, bukan. Yang Yesus cari adalah iman di bumi. Saya berdoa, kalau mata Tuhan sedang menjelajah ke seluruh muka bumi ini, adakah mata Tuhan menemui orang-orang yang punya iman di Chatswood ini? Amin. Kalau Tuhan dan matanya sedang menjelajah dan menemukan iman di Chatswood ini, jemaat eklesia yang tulus, yang percaya, melihat kemuliaan Allah, melihat janji Allah, melihat bahwa gereja Tuhan akan kuat dan bangkit, melihat bahwa generasi demi generasi akan bangkit memuji Tuhan, melihat bahwa orang-orang yang terhilang akan datang kepada rumah Bapa kembali. Dan saya percaya kalau kita berfokus kepada kemuliaan Allah dan janji Allah, kita akan percaya dan percaya dan percaya. Katakan amin. Saudara lihat ya, ayat yang ke-15 dari pasal yang ke-11, Yohanes 11 ayat yang ke-15. Kita lihat ayat ke-15, lalu kita lihat ayat yang ke-40 nanti. Ya, ayat ke-15. Bisa ditayangkan? Ayat ke-15. Nah, sama-sama baca ya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Sih, Yesus sengaja datang terlambat 4 hari dan Yesus bersyukur. Aku bersyukur aku nggak datang pada waktu itu, sebab itu lebih baik. Nah, pergumulan masalah di saat kita berseru, Tuhan tolong, sehingga kita nggak bergantung kepada kekuatan kita. Kita percaya kepada waktunya dan caranya. Kita percaya kepada kedaulatannya. Kita percaya kepada kesetiaannya. Kita percaya kepada kebaikannya. Kita percaya kepada kemurahannya. Kita percaya kepada waktunya. Dia akan membuat semuanya indah. Dan ketika kita percaya, Yesus menemukan iman di dalam hati Maria dan Marta. Maka saudaraku, mujizat, kemuliaan itu seperti saudaraku, Yesus membalikan tangan. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. He never fail and He cannot fail. He always win the battle because the battle belongs to the Lord. Katakan amin. Saudara, saya belajar percaya hari-hari ini. Sukar buat saya, tapi saya belajar percaya kepada janji Tuhan. Saya belajar rest. Saudara tahu bedanya orang yang rested, istirahat di dalam hadirat Allah,
Itu beda saudara, sama orang yang sibuk kelimpungan sana sini, cari nama, tiup trompet di sana sini. Saya belajar, be still and know that I am the Lord. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Saya belajar untuk rest in His presence, rest in His promise, rest in His purpose, rest in His providence, rest in His protection, rest in His power. Ketika saya rested, oh Tuhan, Kau dahsyat, Kau baik. Walaupun yang saya lihat saudara tidak seperti yang saya mimpikan dan saya doakan, but I learn to trust His promise, His presence, His providence, His protection, His purpose, His power, everything that He already prepared for me, be done unto me according to Your will. Itu nggak mudah saudara, tapi Tuhan izinkan saya melewati proses. Next time kalau saya diberi kesempatan saya akan saksikan. Sekarang belum, karena saya lagi in the middle of the process. Tapi ayat ini terus menguatkan kau. Lihat ayat yang terakhir, ayat yang ke-40. Yohanes 11:40 ini ayat yang akan terus menguatkan kita. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, ayat ini saya dapatkan 24 tahun yang lalu. Kami, saudaraku, bulan Januari tahun 2000 menikah. Sekarang sudah 23 tahun pernikahan usianya. Dan saudaraku, ada yang saya ukir di cincin pernikahan kami. Apa kira-kira? Nama, ya. Nama siapa? Pasti tahu ya, Vera. Ya. Lalu apa? Tanggal, ya. 29/01/00. Ya, 29 Januari tahun 2000. Lalu ada lagi nggak? Saya ukir satu lagi. Tahu nggak apa? Apa tahu? Yohanes 11:40. Nah, itu dia. Yohanes 11:40. Saya ukir di sini. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, jauh 24 tahun lalu ketika saya bergumul mempersiapkan pernikahan dengan Vera. Waduh, yang model begini dapatnya harus dengan doa dan puasa. Waduh, papa mama saya nggak setuju. Hah? Dia kan Cina Medan, kamu kan Cina Jawa. Emang kenapa papa? Medan itu orangnya licik, jahat, begini-begini. Saya bilang, Pak, Ma, Vera orangnya baik, Vera orangnya rajin. Enggak, orang Medan itu. Lalu kan mau nentuin hari lamaran. Papa mama saya dari Pemalang tuh Sentral Jawa. Mestinya kan keluarga yang cowok yang datang ke keluarga wanita minta ya tante yang Minang ya. Mama saya nggak mau pergi. Mama nggak mau pergi ke Jakarta. Suruh keluarga Vera datang ke Pemalang. Saya papa mama gimana caranya? Mestinya keluarga yang cowok yang datang minta bawa itu sanjitan, kaki babi, orange, uang susu, apalah, kepala kuda, macam-macam lah. Mintanya banyak itu saudara. Waduh, saya bilang apa sih ini? Apa sih ini? Bilang sama mama, nggak perlu yang begini-begini. Kita sudah dalam kekristenan, dalam Tuhan nggak perlu begini. Kita coretin banyak. Waduh. Sampai papa mama saya mau dan setuju dari Pemalang ke Jakarta, itu takes time, months and months, delay itu sudah. Waduh, untuk nentuin sepakat aja susah. Keluarga Vera marah, hah? Keluarga Yosef nggak mau datang, kita juga nggak mau. Waduh, marah juga. Terus kita bingung, hah? Jadi kita kawin nggak nih? Masa kawin lari? Capek lagi sampai lari-lari kawin gitu loh. Wah, saya bergumul. Saudara, 2 minggu sebelum saya menikah, saya kecelakaan motor. Saya terbang, saudara, 2 meter kayak Superman jatuh. Helm saya pecah, motor saya rusak, gigi saya hancur. Di sini sudah dijahit, di sini dijahit, di sini juga. 2 minggu sebelum menikah. Waduh, saya harus istirahat di hospital. Saya bilang, Tuhan, saya baru pulang khotbah. Saya baru khotbah di Abalov, saudara.
Pulang khotbah dari Abalok, saya ke rumah calon istri saya, siapin pernikahan. Siapa yang mau diundang dan lain sebagainya. Pulang jam 9 malam. Menunjukkan saya nggak pulang kemalaman sampai jam 11, jam 12 ya kan. Jam 9 saya udah pulang. Hujan besar. Saya lupa di Jakarta banyak ranjau. Lubang. Yang saya hanya genangan air, saya naik motor kebut 80 km di jalan Matraman Keramat Raya itu. Ban motor depan saya masuk ke lubang ranjau itu. Dua, saya terbang 2 meter. Sia, Superman, ku kan terbang. Wah, langsung saudara gue, saya langsung pingsan. Dan pada waktu sadar sudah di hospital. Ya ampun. Tuhan, saya baru pulang khotbah loh. Saya nggak pulang dari diskotik. Saya mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi saya. Tapi kenapa saya nggak ada masalah? Karena ada kemuliaan Allah yang dinyatakan. Amin. Wow. Dan di situ saya belajar remuk sudah. It's no longer I who live, but Christ who live in me. Saya dapat ayat ini Yohanes 11 ayat 40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Saya bilang sama istri saya, calon istri pada waktu itu, ukir ayat ini jadi ayat emas pernikahan kita. Dari kami akhirnya setelah 2 minggu kami diutus bareng ke Perth, ke Melbourne, ke Sydney, punya anak, punya pengembalaan sampai hari ini. Tiap kali ada tantangan pergumulan, saya diingatkan Tuhan. Yohanes 11 ayat 40. Tuhan mau belajar saya percaya. Siapa Bapak Ibu di sini mau belajar percaya? Amin. Pulang dari tempat ini jangan mengharapkan hidup aman, nyaman, happy go lucky. Kalau ada pergumulan, ada delay, apapun masalah, ingat yang pertama, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Yang kedua apa? Belajar percaya. Amin. Saya sudah selesai. Saudara mau dengar kesaksian nggak? Kalau mau dengar kesaksian, timingnya ya. Jadi next time aja ya, kesaksiannya ya. Oke. Saya selesai, kita bagi beri sama-sama. Let's stand up. Iya, saya tahu sudah jam 4. Mungkin Om Tante juga sudah lapar. Tapi kita belajar untuk fokus melihat kepada kemuliaan Allah. Ya, dan kita belajar. Mari kita nyanyikan satu pujian yang sudah dipersiapkan. Thank you. Kaulah segala
di sini kita yang mendengar firman Tuhan, kita berkata, Tuhan, ini hidupku. Aku gak takut, aku gak bingung, aku gak bersungut-sungut ketika Tuhan izinkan gini. Karena Tuhan sedang mau berperkara dalam hidupku. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan Tuhan mau aku belajar percaya. Lord, increase my faith. Siapa saudaraku di tengah-tengah tempat ini yang berkata demikian menjadi doa kita? Ini hidupku Tuhan. Increase my faith. Aku mau belajar percaya. Aku mau belajar berserah. Aku mau belajar beristirahat dalam hadirat-Mu. Rested in your presence. Rested in your providence. Rested in your protection. Rested in your purpose. Rested in your power. It is more than enough for me. Ketika kau percaya, kau belajar taat, kau belajar berserah, kau belajar menantikan Tuhan, karaktermu bertumbuh, responmu bertumbuh seperti Kristus. Kau gak perlu membela dirimu sendiri. Karena kalau Tuhan yang membela, itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih indah. Itu jauh lebih hebat daripada kau membela dirimu sendiri. Just be still and know that He is still God. Berapa banyak ibu, bapak, om, tante, opa, oma, saudara-saudara yang berkata, Tuhan, aku mau belajar melihat kemuliaan, mengalami kemuliaan lebih daripada aku melihat masalah dan bergumul. Aku mau belajar percaya, percaya dan percaya. Kalau ini jadi doa saudara, mari taruh tangan di atas hati. Put your hand upon your chest. Bawa hati kita secara pribadi di hadapan Allah. Bapa di surga, Kau melihat tangan-tangan yang ditaruh di atas hatinya. Tuhan, Kau jamah, Kau berbicara, You transform, You touch, You turn around. Every circumstances that not according to Your divine plan. In the name of Jesus, we speak life, we speak grace, we speak life, we speak miracle, we speak healing, we speak breakthrough, we speak turning around in the name of Jesus right now. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang bekerja dengan cara-Mu dan waktu-Mu. Engkau Allah yang masih berdaulat duduk di tahta singgasana. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan dan kemurahan. Engkau Bapa dan Raja kami. Bapa bicara dua hal, yaitu bicara protector and provider. Engkau Allah yang melindungi dan Engkau Allah yang memelihara kami. Dan Raja bicara pemerintahan Allah. Kehendak Allah harus dilakukan. Karena kami hanyalah hamba-hamba-Mu. Kami hanyalah ciptaan-Mu dan Engkau adalah the Creator. You are our Redeemer and You are the owner of our life. It is more than enough, Lord. Hamba berdoa, jamah Tuhan dan berbicara kepada setiap hati kami, supaya kami tidak bereaksi terhadap masalah, tetapi kami berespon benar seperti Kristus. Maka Engkau akan show as the Redeemer, as the Healer, as the Protector, as the Provider, as the Defender, as the Deliverer. Everything that we need is in You. Hamba bersyukur untuk kasih dan kuasa. Berkati terus jemaat Eklesia di Jesuit ini, supaya yang ada di Hills, juga yang ada Tuhan di Marubra, di Kingswood, Tuhan jamah dan lawat. Hamba-Mu Pastor Sam, Tante Ruth, semua pastors di Eklesia, leaders, semua jemaat mengalami Tuhan. Dan di tahun depan mereka akan belajar melihat kemuliaan Allah yang lebih besar. Mereka akan belajar percaya lebih lagi dan lebih lagi. Maka semua yang dibutuhkan Tuhan sediakan dengan cara-Mu dan waktu-Mu. Lord, I thank You for the divine relationship within us. I thank You and I worship You, I praise You in the name of Jesus. Semua yang diberkati sama-sama katakan.